nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kajian tazkiyah kita sore hari ini kita ingin berbincang sejenak tentang bicara tentang iman hakiki. Persisnya yang kita bicarakan adalah perjalanan menuju iman hakiki, perjalanan menggapai iman hakiki. Kita merujuk pada apa yang dijelaskan oleh beliau Imam An-Nawawi di kitab beliau Kashifatus Sajad. Beliau menyebut bahwa iman itu ada 5 tingkatan. Tapi dari 5 ini sepertinya yang relate dengan kita ada 3. Nah, 3 itu ini istilah beliau. Yang pertama, ini istilah yang beliau sampaikan adalah iman ilmi. Nah, yang keduanya adalah iman uyani, dan yang ketiga adalah iman hakiki. Alhamdulillah semua kita beriman. Buktinya mau sholat. Nah, cuma dari 3 tingkatan ini kira-kira perjalanan iman kita sampai di mana, Bapak Ibu? Inilah yang kita bahas, perjalanan menggapai iman hakiki. Iman ilmi adalah iman yang ada di dalam akal. Nah, karena itu orang yang imannya ada di akal itu seringkali berusaha merasionalisasikan iman. Jadi kalau imannya itu nggak masuk akal, nah itu suka bertanya, kan Allah itu pengen semua manusia baik, tapi kenapa ada orang yang tidak baik? Jadi mainnya main akal. Jadi iman itu harus ilmiah. Nah, ilmiah itu bagi mereka adalah masuk akal. Nah, kata Imam An-Nawawi, orang yang imannya ilmi ada di akal sah, tapi mahjubun an dzatillah. Nah, di atasnya adalah uyani. Nah, kalau uyani, iman yang sudah ada di dalam hati. Nah, kalau hakiki, iman yang ada di dalam jiwa. Dan ini bagian dari desain Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sempurna sekali. Allah ciptakan kita jiwa, tapi di dalam diri kita juga ada hati, ada akal, ada iman. Nah, terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana dengan orang yang imannya itu ada di dalam akal? Sebenarnya orang yang imannya ada di akal itu belum bisa disebut sebagai iman. Sebutannya sebenarnya adalah Islam. Jadi untuk sampai dikatakan iman itu belum. Jadi sebutannya Islam. Tetapi dalam konteks diakui atau tidaknya orang yang sudah imannya di dalam ilmu akal, dia Islam, itu ya sudah diakui imannya itu. Nah, kenapa sebutannya Islam? Pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau didatangi oleh sekelompok orang-orang Arab yang tinggal di gunung, Arab Badui. Nah, orang-orang Arab ini Allah abadikan kisah ini di surat Al-Hujurat ayat ke-14.
awalnya qalatil a'rabu amanna. Jadi orang-orang Arab itu mengatakan amanna, kami beriman. Jadi di hadapan Rasul mengatakan amanna, yang artinya adalah kami beriman. Jadi menyebut kami iman. Belum lagi Rasul merespon pernyataan iman Arab Badui ini, Allah langsung mengutus malaikat Jibril seketika itu juga. Jadi Rasul belum merespon, malaikat Jibril sudah muncul di depan. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Qul lam tu'minu. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian ini belum iman. Padahal mereka mengatakan amanna. Ya, tapi Rasul diperintah untuk mengatakan enggak, kalian ini belum beriman. Tetapi bantahan ini bukan kemudian tanpa solusi, kemudian diluruskan. Malaikat Jibril melanjutkan wahyu Allah dengan mengatakan walakin qulu aslamna. Kalian jangan mengatakan amanna, tapi kalian mengatakan aslamna, kami Islam. Kami Islam. Nah, apa dasarnya kok imannya tidak diterima? Ungkapan imannya tidak diterima, tapi kemudian disampaikan kalian ini harusnya mengatakan aslamna. Nah, Allah menyampaikan alasannya di lanjutan ayatnya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Imannya belum masuk ke dalam hati. Nah, kalau belum masuk ke dalam hati, berarti pernyataan iman mereka itu adalah pernyataan yang ada di dalam akal mereka. Nah, sehingga dikatakan bahwa orang kalau imannya ilmi ada di akal, itu belum bisa disebut iman, tapi baru disebut Islam. Nah, baru kalau masuk ke dalam hati, seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Hujurat ayat 14 tadi, nah ini baru dikatakan iman. Jadi iman itu ketika ada di dalam hati. Jadi hatinya beriman. Berarti sudah cukup dong iman itu ada di dalam hati. Nah, jawabannya tetap belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena walaupun orang kalau imannya di hati, itu imannya sudah diterima. Kalau di akal itu baru diakui. Ya, baru diakui, maka sebutannya belum iman, tapi masih Islam. Nah, kenapa belum cukup? Karena orang yang imannya sudah di hati itu berpotensi imannya turun ke akal. Bukankah kita pernah mendengar kalimat iman itu bisa naik turun? Nah, kalau bicara naik turun, ya naik turunnya dari akal ke hati. Jadi iman di akal, iman di hati itu belum aman. Belum aman. Nah, biar aman, iman harus ada di dalam jiwa. Nah, ketika iman sudah ada di dalam jiwa, maka sebutannya adalah ihsan. Maka kadang kita sering mendengar ada istilah Islam, iman, ihsan, itu sebenarnya berkaitan dengan posisi iman. Nah, sehingga kalau orang imannya ada di akal, iman ilmi, ya, kita katakan tadi imannya diakui. Kalau yani ada di hati, ini imannya diterima. Nah, kalau di jiwa, imannya ditetapkan. Imannya ditetapkan. Ditetapkan itu memang nggak akan berubah. Dan memang sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketetapan dari Allah terhadap iman itu ada di dalam jiwa. Ketetapan dari Allah, iman itu ada di dalam jiwa. Kenapa ada di dalam jiwa? Yang pernah kita sampaikan, karena aslinya kita kan terdiri dari jiwa dan raga. Ada jiwa, ada raga. Aslinya kan terpisah jiwa dengan raga. Allah menciptakan jiwa lebih dahulu. Nah, sebelum akhirnya jiwa ini dimasukkan ke dalam raga, jiwa kita kan sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Ya, lewat dialog antara jiwa kita dengan Allah,
Awalnya Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita yang sekali lagi waktu itu wujudnya masih jiwa, dan semua jiwa mengatakan qalu bala syahidna, ya kami semua bersaksi ya Allah, Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Berarti memang jiwa sebelum dimasukkan ke dalam raga itu sudah mengikat janji untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan memang ketetapan dari Allah, jiwa atau iman itu ada di dalam jiwa. Yang kedua, jiwa posisinya saat ini kan sedang menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Ada batas waktu enggak jiwa menemani raga? Ada. Batas waktunya adalah umur. Ya, jadi kalau sudah pensiun menemani raga, ya jiwa akan menyelesaikan tugasnya. Dia akan keluar dari raga. Ya persis seperti bapak. Kalau sudah pensiun masih ngantor tiap hari, ya enggak, keluar, tidak lagi masuk. Ya, nah jiwa ketika keluar dari raga pulang kembali ke asalnya. Dan pertanyaannya, pada saatnya nanti kita pulang kembali ke akhirat, meninggal, kita pengennya meninggal bawa apa Bapak Ibu? Bawa iman. Kita semua ingin pada saatnya meninggal membawa iman. Nah, sementara yang pulang ke akhirat itu jiwa kita, hati kita atau akal kita? Jiwa. Iya, yang pulang itu jiwa. Nah, kalau yang pulang jiwa dan kita pengen pulang membawa iman, berarti iman harus ada di dalam jiwa. Iya. Sebenarnya kalau pas meninggal, iman ada di dalam hati, itu insya Allah ke bawah. Insya Allah ke bawah, bukan membawa tapi ke bawah. Ya masih lumayan kan ke bawah gitu ya. Kayak Bapak Ibu pergi gitu ya, di tengah jalan baru ingat dompetnya kayaknya nggak bawa dompet nih. Pas lihat tas kok dompetnya ada. Nah itu dompetnya di bawah atau ke bawah. Jadi kalau orang pas meninggal imannya ada di hati, itu imannya ke bawah. Iya, imannya ke bawah. Itu kalau pas meninggal imannya ada di hati. Sementara orang kalau imannya di hati masih mungkin turun ke akal. Nah yang jadi masalah pas turun ke akal harus pulang. Nah ini yang ya, nanti perkaranya beda. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi iman kalau sudah ada di dalam jiwa itu ditetapkan ya. Jadi kemarin sempat kita analogikan seperti kita meletakkan puzzle ya, bertuliskan iman, kemudian kita bingkai dan kemudian kita lapisi dengan kaca bening yang anti pecah. Kalaulah bidang puzzle-nya ada yang menggoyang, tulisan imannya tetap enggak? Tetap. Iya, tulisan imannya tetap. Nah ini kalau kita analogikan pada diri kita semua alhamdulillah iman, tapi posisi iman kita ada di mana? Nah itu sangat tergantung. Kalau tiba-tiba kita mengalami satu kejadian luar biasa, dihina, dicaci maki, difitnah, yang muncul pada diri kita ke orang yang menghina kita, mencaci maki kita, memaafkan atau membalas? Minimal membenci. Nah kalau membenci itu cerminan iman bukan? Bukan. Maka kalau betul-betul orang imannya ada di dalam jiwa, dihina pun tetap iman. Nah imannya diwujudkan dalam bentuk apa? Memaafkan. Nah memaafkan itu cerminan dari iman. Nah itu tidak bisa tidak hanya ketika iman ada di dalam jiwa. Ini yang disebutkan oleh Allah di surat Fussilat, di surat ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, itu pernyataan iman. Rabbunallah itu pernyataan iman, saya beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, berarti dia sudah iman.
Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kenapa istiqamah? Imannya sudah di jiwa. Nah, orang-orang seperti ini yang kelak nanti akan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun malaikat ya untuk menyampaikan kepada mereka, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah. Nah, ketika iman betul-betul ada di dalam jiwa, nah, jiwa akan punya nama, namanya jiwa mutmainnah. Jadi jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang seluruh relungnya terisi iman. Iman betul-betul ada di dalam jiwanya. Nah, jiwa mutmainnah inilah jiwa yang selalu merasa tenang, alla takhafu, damai, wala tahzanu, wa abshiru bil jannah. Dia selalu bahagia, tenang bersama Allah, damai bersama diri sendiri, dan bahagia bersama siapapun. Ini ketika iman betul-betul sudah ada di dalam jiwa. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin bahas bagaimana perjalanan kita menuju iman hakiki ini, iman yang sesungguhnya, iman yang semestinya. Semua bermula dari fakta bahwa hidup tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hakikatnya. Hidup tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hakikatnya. Ya, karena itu orang kalau sudah menemukan hakikat yang sebenarnya, dia pasti akan selamat. Uang itu ada hakikatnya, ada. Apa hakikat uang? Milik Allah, titipan Allah. Betul Bapak Ibu? Orang kalau memahami bahwa hakikat uang adalah titipan Allah, milik Allah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban, orang akan selamat nggak dengan uang yang ada pada dia? Selamat. Ya, apapun kalau sudah kepegang hakikatnya, insya Allah akan menjadi kebaikan. Nah, termasuk hidup. Nah, apa sih hakikat hidup? Orang sering menyebut hidup adalah perjalanan. Nah, kalau dikaitkan dengan perjalanan menuju iman hakiki, maka hidup adalah perjalanan mengalir dari jernihnya mata air Islam, menelusuri lika-liku iman, sampai akhirnya melabuh damai dalam luasnya lautan ihsan. Begitulah yang namanya hidup. Jadi kayak air mengalir, bermula dari mata air, dan tidak ada mata air hidup kecuali Islam. Sehingga kalau ada orang yang belum Islam, berarti seperti orang belum ketemu mata airnya, dan mata air akan terus mengalir, membentuk sungai lika-liku iman. Kenapa iman itu lika-liku? Karena iman itu kan banyak ujiannya, iman itu banyak cobaannya. Nah, ujian dan cobaan itu sebenarnya dalam rangka apa? Memperindah hidup. Bukankah sungai itu akan kelihatan indah karena lika-liku? Kalau ada sungai lurus, orang pasti curiga, ini jelas bukan sungai, ini selokan. Kok lurus begini? Jadi kalau hidup kok penuh lika-liku, itu dalam rangka agar hidup ini indah. Ya, tapi orang hanya akan terus berjalan kalau dia iman. Nah, sampai akhirnya di muaranya namanya adalah ihsan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup betul-betul perjalanan, menapaki tangga demi tangga. Tangga pertama namanya Islam, setelah itu iman, dan puncaknya adalah ihsan. Apa itu Islam? Mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka siapapun yang pengen masuk ke dalam Islam harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman nggak dia? Iman, tapi imannya di akal, maka sebutannya adalah Islam. Nah, kalau kemudian dia memahami bahwa ini baru tangga pertama, dia naik ke iman, nah dia akan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau seandainya ada orang ngaku Islam tapi nggak sholat,
Islam tapi nggak sholat, ya tetap Islam, tapi tidak bisa disebut sebagai iman. Iya. Nah, karena iman itu berarti mengimplementasikan semua yang kita lakukan adalah wujud dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah mengimplementasikan berarti dia sudah naik ke tangga iman. Nah, kalau ihsan menjadikan implementasi nilai-nilai Islam semata antara dia dengan Allah, itu ihsan. Pokoknya saya hidup ini antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalaulah kita berbuat baik ke orang, ya, berbuat baik kepada orang, berbuat baiknya ke orang, tapi untuknya untuk Allah, ya, maka nanti akan kelihatan apakah seseorang sudah berada di tingkat ihsan atau di bawahnya atau bahkan di bawahnya lagi adalah pada saat orang yang kita baiki melakukan hal yang tidak kita sukai. Mangkal nggak? Nah, kalau mangkal belum ihsan. Karena kalau sudah ihsan, saya berbuat baik ke beliau, itu urusannya antara saya dengan Allah, nggak ada urusan dengan dia. Bahwa dia membalas kebaikan saya dengan keburukan, nggak ada urusan dengan saya. Itu urusannya beliau dengan Allah. Dengan saya nggak ada urusan, nggak masalah. Beliau membalas kebaikan saya dengan keburukan, nggak ada urusan dengan saya. Saya tetap memutuskan untuk berbuat baik kepada beliau. Nah, itu ihsan. Ya, itu ihsan. Nah, ketika orang sudah sampai di posisi ihsan, inilah yang kemudian disebut sebagai iman hakiki. Ya, iman hakiki. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman hakiki adalah iman yang kelak akan membawa kita masuk surga tanpa mampir ke neraka. Ya. Sebenarnya ya, kita semua pasti pernah dapat keterangan bahwa semua orang pasti akan masuk surga. Betul Bapak Ibu? Ya. Tapi masuk surganya dengan 3 pilihan. Dan 3 pilihan itu, yang pertama adalah masuk surga mampir neraka dulu, ya. Atau masuk surga tanpa hisab, atau masuk surga pakai hisab, ya. Dihisab di padang mahsyar yang panasnya sungguh amat sangat luar biasa, ya. Seperti matahari didekatkan 1,6 kilo di atas kepala, ya. Kalau lihat peta ini kita pengennya yang mana Bapak Ibu? Nah, itu nanti tergantung posisi iman, ya. Jadi yang masuk surga mampir neraka itu orang yang imannya di akal, ya. Nah, kalau pakai hisab itu di hati. Nah, kalau masuk surga tanpa hisab ini orang yang imannya di jiwa, ya. Kenapa? Memang jiwa kita asalnya dari surga, ya, dari surga. Dan prosesnya, dan ini yang nanti akan menjadi salah satu bagian dari iman, itu kan iman kepada hari akhir. Hari akhir itu kan dimulai dari kiamat, iya. Dari kiamat sampai nanti ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, proses dari mulai kiamat, ya, semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, sampai kemudian yang ahli surga dimasukkan ke surga, yang ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, itu masing-masing orang berbeda, waktunya berbeda. Yang paling cepat, kata Imam An-Nawawi, ya, di kitab Kasyifatus saja ini, yang paling cepat itu akhaffu minas sholatil faridah, lebih ringan, lebih cepat dari sholat fardu. Selama-lamanya kita sholat fardu, kira-kira berapa menit? Tadi sholat asar kita berapa menit? Kalau lah 10 menit aja udah terbilang lama. Jadi ada orang yang begitu kiamat dibangkitkan dari alam kubur terus masuk ke surga itu cuma 10 menit.
Jadi prosesnya di padang mahsyar, hisab, mizan, syirat itu cepat sekali. Dan itu hampir bisa dipastikan hanya orang-orang yang imannya sudah ada di dalam jiwa. Nah, kalau di dalam hati, apalagi di imannya di akal, nah ini yang prosesnya bisa lama. Yang beliau menukil dari apa yang dikatakan oleh Imam As-Suhaimi, ada yang perjalanannya dari sejak kiamat, akhirnya kemudian dia masuk surga, karena dia orang yang orang Islam, itu mencapai waktu 50.000 tahun. Jadi Mas Fakih 10 menit, nah ini orang 50 tahun baru kemudian dia masuk surga. Itu kan rentang waktu yang kita nggak bisa membayangkan. Nah, bisa lama begitu, bisa lama di proses hisabnya, atau bisa lama mampir di nerakanya. Nah, jadi ini menentukan ya, posisi iman ada di mana. Di akal, di hati, atau di dalam jiwa. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada pilihan bagi kita untuk menjadikan iman ini iman hakiki. Jadi iman hakiki adalah iman yang mampu mengihsankan hidup kita dalam luasnya lautan lillah. Jadi istilahnya orang kalau sudah berada di posisi ihsan, dia hidup itu hanya mengenal Allah saja. Makanya ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan, jawaban Rasulullah adalah anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, ya yakin Allah pasti melihatmu. Berarti kan memang ihsan itu udah hidup ini hanya mengenal saya dan Allah. Selain Allah, kalaupun hadir dalam kehidupan kita, orang yang sudah berada di maqam ihsan itu akan memahami selain Allah adalah sosok-sosok yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan saya, agar saya punya kesempatan yang lebih banyak untuk berlaku baik kepada Allah. Jadi kalaulah kemudian hadir suami, istri, anak-anak, tiada lain mereka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berlaku baik untuk Allah, agar kita punya kesempatan berlaku baik lebih banyak. Karena itu orang yang punya istri dengan orang yang tidak punya istri kan peluang amalnya beda. Yang punya anak dengan yang belum punya anak juga, ya walaupun yang belum punya anak juga ada amal tersendiri yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang punya anak, sehingga akhirnya sebenarnya sama. Ya sebenarnya sama. Sepanjang ya betul-betul memahami bahwa semuanya itu dihadirkan agar saya melakukan amal kebaikan. Pekerjaan kita itu dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka agar kita bisa melakukan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga makan dan segala macam itu dihadirkan semata-mata agar kita bisa melakukan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekaligus sebagai penutup, iman hakiki itu bisa kita peroleh selama apapun yang kita lakukan dalam hidup kita lakukan semata-mata karena memenuhi keinginan jiwa, bukan menuruti kehendak raga. Itu kata kuncinya. Inilah yang akan menyebabkan jiwa kita tetap dalam mutmainnahnya. Karena jiwa yang mutmainnah itu adalah jiwa yang sepenuhnya terisi dengan iman. Nah, aslinya jiwa kita beriman, maka cara kita menjaga, jadi bahasanya bukan kemudian kita mengisi jiwa dengan iman, tapi menjaga agar iman itu terus-menerus ada di dalam jiwa. Ada di dalam jiwa kita. Nah, tidak ada cara lain kecuali apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan semata-mata memenuhi keinginan jiwa. Karena
Jiwa kalau tidak dipenuhi keinginannya, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Berubah dari mutmainnah ke lawamah, bahkan kemudian ke ammarah. Logika sederhananya sebagai suami, kan suami punya jiwa sebagai suami. Nah, jiwa suami itu apa, Bapak Ibu? Memimpin, mengatur, mengarahkan. Itu kan jiwa suami. Tapi bisa dibayangkan kalau seandainya ada suami yang dia memimpin, mengatur, mengarahkan, tapi selalu dibantah, nggak pernah dipenuhi apa yang menjadi keinginannya, dan bisa bertahun-tahun. Itu akibatnya apa? Dia bisa kehilangan jiwa dia sebagai suami. Dia menjadi suami yang jiwanya bukan lagi suami. Kenapa? Karena keinginannya tidak dipenuhi, tidak dituruti. Nah, sama, jiwa kita itu kan aslinya mutmainnah. Dia akan kehilangan mutmainnahnya kalau keinginan jiwa tidak dipenuhi, tidak dituruti oleh kita. Kita lebih menuruti keinginan dan kehendak raga. Jadi kalau orang dalam hidupnya hanya memenuhi keinginan raga, kehendak raga, itu bisa berubah. Jiwa kehilangan mutmainnahnya. Ini ketika orang berbuat hanya atas dasar kesenangan dunia, bukan atas dasar kesenangan akhirat. Nah, ini ada kaitan nanti dengan soal pikiran dan perasaan. Ada kaitan dengan soal akal dan hati. Kelak nanti akan kita jumpai dan mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan yang akan datang. Orang yang imannya sudah ada di dalam jiwa, sudah tidak ada lagi pikiran untuk menjadikan iman itu ada di dalam akal, ada di dalam hati. Justru akal dan hati ini yang dicelupkan masuk ke dalam iman. Jadi bukan iman yang dimasukkan ke dalam akal, tapi akal yang nanti masuk ke dalam iman, hati yang masuk ke dalam iman. Dan itu nanti betul-betul menjadi wasilah jiwa kita terjaga dalam mutmainnahnya. Wallahu a'lam. Ada tanggapan? Kayaknya udah mutmainnah semua nih. Ada di Allah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.